Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Noval dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Indonesia dengan tema kebijakan pembangunan, masalah lingkungan dan hidup, dan sumber daya alam. Pada video kali ini, tujuan yang sebenarnya yaitu untuk memenuhi tugas atau lembar ujian akhir semester pada mata kuliah masalah kebijakan dan pembangunan. Oke, lanjut saja kita pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu potensi kekayaan sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Hutan merupakan wadah yang dapat menghasilkan sumber oksigen bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia karena hutan terletak di kawasan ASEAN, yaitu negara kita, Indonesia. Luas potensi hutan yang ada di Indonesia mencapai lebih dari sepertiga luas daratan negara Republik Indonesia dan dikenal oleh mata dunia sebagai negara yang menghasilkan kekayaan alam yang sangat melimpah. Beberapa tahun yang lalu, sehubung dengan adanya isu global warming, hutan yang ada di Indonesia berada di Pulau Kalimantan, dan pulau tersebut dideklarasikan oleh dunia sebagai jantung paru-paru dunia karena hutan yang berada di Pulau Kalimantan memiliki pasukan udara yang bersih dan harus dipertahankan dan menyangkut juga oleh tata kelola hutan atau tata kota yang berada di Pulau Kalimantan tersebut dan harus diperhatikan juga oleh pemerintah pusat untuk menjaga kelestarian hutan agar hutan-hutan tersebut tidak ditebang secara ilegal. Hutan ini mencangkup kawasan seperti suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi. Yang kedua, pengelolaan hutan untuk meningkatkan sumber devisa. Maksudnya di sini yaitu suatu kegiatan yang bersangkut pautkan dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusnya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Tujuannya yaitu pembangunan hutan yang ada di Indonesia, yaitu membagi lahan hutan dalam pengelolaan yang terdiri dari hutan produksi yang berfungsi sebagai sebuah ekonomi dan ekologi yang sama kuat atau seimbang. Pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi dan pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi dan ekologi yang lainnya. Pada zaman sekarang ini telah ditetapkan bahwa pembangunan dan perkebunan hutan dititik beratkan pada pemanfaatan sumber daya hutan pada kepentingan ekonominya.
ekologi, sosial, dan tidak atau secara seimbang. Pengelolaan hutan bukan hanya sekedar menciptakan hutan sebagai perlindungan tanah, iklim atau sebagainya, tetapi pengelolaan tersebut ditunjukkan untuk mendayagunakan lahan-lahan yang masih kosong untuk kepentingan negara. Secara menyeluruhan, perlu diperhatikan kaitan fungsi atau masalah-masalah yang lainnya. Adapun kegiatan ini meliputi penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, reboisasi hutan, perlindungan hutan, inventarisasi dan perencanaan hutan, pengurusan hutan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan, serta ilmu pengetahuan tentang hutan. Yang ketiga, manfaat hutan bagi manusia dan lingkungan. Hutan memiliki banyak manfaat untuk manusia. Hutan juga merupakan paru-paru di dunia, sehingga perlu kita menjaga agar tidak hanya membawa dampak yang sangat buruk bagi kita di masa kini atau masa yang akan datang. Yang pertama itu manfaat ekonomi. Manfaatnya yaitu negara dengan penghasil kayu itu sebagai bahan baku atau bahan dasar industri yang berbasis kayu, sehingga kayu tersebut diolah menjadi bahan bangunan atau yang lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan berdampak pada perkembangan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, manfaat klimatologi. Hutan manfaatnya yaitu hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dalam menghasilkan oksigen bagi kehidupan flora atau fauna. Yang ketiga, manfaat hidrolisis. Manfaatnya yaitu mencegah intrusi air laut yang asin, menjadi pengatur tata air tanah, dan dapat menampung air hujan di dalam tanah. Terus manfaat ekologi. Manfaatnya yaitu mencegah terjadinya bencana seperti erosi atau banjir, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah, dan sebagian wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Dampak peningkatan produksi hutan. Dampak positifnya yaitu peningkatan output total pengelolaan hasil hutan. Tentu tidak hanya membawa pengaruh pada sektornya saja. Misal, peningkatan PDB secara fisik dari hasil hutan, tetapi membawa pengaruh juga terhadap sektor lainnya. Peningkatan sektor ini merupakan dampak yang tidak langsung dari peningkatan pengelolaan dan produksi hasil hutan. Sektor yang mendapat efeknya antara lain sektor perhubungan, khususnya dalam pengangkutan hasil kayu dan pengelolaan hutan secara industri perkayuan. Dampak negatif dari peningkatan produksi hutan yaitu masalah utamanya yaitu pengelolaan hutan tanpa memperhatikan kelestariannya, dan menjadi masalah kalau penebangan pohon itu secara ilegal. Ini terjadi karena setiap pengusaha ingin mendapatkan hasil maksimal dari apa yang telah
mereka investasikan, baik berupa investasi modal uang, modal fisik, misal mesin maupun bentuk izin usaha pengelolaan hutan yang lainnya. Izin usaha yang diberikan oleh pemerintah itu kepada pengusaha sebenarnya telah jelas arah, tujuan, dan batas-batasannya yang seharusnya dieksploitasi dan tidak dieksploitasi. Tetapi tujuan utama pemerintah mengeluarkan peraturan perizinan usaha perhutanan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yaitu agar pemenuhan hasil hutan terutama kayu yang permintaannya yang sangat tinggi dapat mencukupi. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam pemberian izin usaha pengelolaan hutan dalam meningkatkan nilai jual atau beli produk kayu tersebut. Fungsi hutan dalam pembangunan ekonomi. Dalam pola umum pembangunan yang jangka panjang diletakkan pada bidang ekonomi, diantaranya dititik beratkan pada pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi yang ada di Indonesia. Di samping itu, untuk memberikan kemanfaat di zaman ini juga harus menjamin kehidupan masa yang akan datang. Pembangunan hutan harus makin diarahkan atau dijelaskan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi dunia industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan peluang lapangan pekerjaan tersebut. Peran hutan dalam pembangunan nasional Indonesia. Adapun peranan hutan yang diharapkan di masa yang akan datang antara lain menyediakan lahan untuk cocok tanam atau berbagai usaha lain bagi masyarakat di sekitar lingkungan hutan. Yang kedua, menyediakan berbagai hasil hutan bukan hanya dari kayu saja atau bahan baku industri yang lainnya. Dan perlu masyarakat setempat harus diperhatikan juga. Yang ketiga, berbagai upaya konservasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai ekologis, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan sebagai bentuk kontribusi hutan yang ada di Indonesia terhadap pemeliharaan kualitas lingkungan dunia. Oke, itu saja yang saya jelaskan atau mempresentasikan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Jika ada salah dalam pengucapan atau kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.